pertobatan berarti pertama-tama kita harus sama-sama hidup bertobat. Amin saudara. Nah dari kehidupan yang bertobat dan lahir baru itu mengeluarkan buah. Ya. Nah itulah disebut sebagai buah pertobatan. Kalau hidup yang tidak bertobat itu pun ada buahnya. Yaitu buah-buah tidak apa? Tidak bertobat. Ya. Jadi setiap kehidupan harus menghasilkan buah. Tetapi pilihan kita mau ikut firman Tuhan yaitu buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Sebab itu setiap pohon itu dikenal dari buahnya gitu ya. Pohon mangga dia tidak usah teriak-teriak saya pohon mangga. Saya pohon mangga gitu. Enggak usah. Ketika si pohon mangga mengeluarkan buah mangga, setiap orang lihat oh ini pohon mangga. Pohon pepaya tidak usah bilang saya pohon pepaya. Sebab apa? Sebab ketika orang lihat dia mengeluarkan buah pepaya dan kita sebut ini pohon pepaya begitu. Setelah itu kita tidak perlu menyebut ini si hebat. Ini si paling benar, nggak usah. Nanti buah-buah kehidupan kita, kebenaran-kebenaran yang lahir dari kehidupan kita, yang terpancar dari kehidupan kita, dilihat oleh semua orang. Amin, saudara. Ketulusan kita, ya, kejujuran kita, ya, komitmen kita dengan Tuhan, rumah tangga kita yang kita bangun dengan hidup takut akan Tuhan, akan menghasilkan buah-buah hidup. Yang firman Tuhan katakan sesuai dengan pertobatan. Itu tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita ini ingin dikenal sebagai apa di dunia ini? Jangan jauh-jauh di dunia deh. Di rumah tangga kita aja. Kita ingin dikenal sebagai siapa di tengah-tengah rumah tangga kita. Kita ingin dikenal oleh anak-anak kita, oleh istri kita sebagai suami yang seperti apa? Itu menjadi pertanyaan yang besar di dalam kehidupan kita. Saya ingin dikenal sebagai ibu yang seperti apa oleh anak-anak saya. Saya ingin dikenal sebagai istri yang seperti apa oleh suami saya. Nah, seperti tadi ada kesaksian dari Ibu Susi Hutapea, ada Inang di sini. Inang, selamat datang Opung. Kami senang sekali ada Opung hadir. Sering-sering Opung datang, kami senang sekali. Haleluya. Ya, ingin sebagai apa kita dikenal di dalam rumah kita? Sebagai menantu. Nah, ya. Ingin dikenal sebagai apa kita di dalam rumah tangga kita? Ya, itu saja yang harus kita tanyakan dulu. Kemudian kita berkembang lagi di lingkungan kita. Kita ingin seperti dikenal sebagai apa di lingkungan kita, rumah tangga kita. Setelah itu harus menghasilkan buah pertobatan. Berkembang lagi di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah komunitas kita. Kita ingin dikenal sebagai apa? Sebagai orang jujur, sebagai orang curang, ya, sebagai orang peramah, atau seorang pemarah. Pilihannya ada pada saudara dan saya masing-masing, benar? Betul ya, setuju ya? Apakah kita ingin dikenal sebagai orang yang gila hormat atau sebagai orang yang rendah hati? Itu pun sebagai pilihan. Ya. Setelah itu hasilkanlah hidup ini yaitu buah. Buah yang seperti firman Tuhan katakan yaitu sesuai dengan pertobatan. Apa itu pertobatan? Pertobatan itu berbalik 180 derajat. Yang dulu menghadap dunia, sekarang menghadap Tuhan. Dulu menghadap kepada kecemaran, sekarang menghadap kepada kebenaran, kekudusan. Dulu selalu mencari percekcokan, sekarang mencari perdamaian. Itu yang namanya pertobatan. Amin saudara. Jadi pertobatan selalu menghasilkan perubahan. Dan perubahannya bukan setengah-setengah. Perubahannya totalitas. Perubahan yang sempurna, yang sejati. Jangan mau jadi orang Kristen setengah mateng, saudara.
Kalau setengah matang itu gampang terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh dunia, saudara. Kadang baik, kadang jahat. Kadang ramah, kadang peramah, kadang pemarah. Kadang tulus, kadang bulus. Ya, kadang jujur, kadang curang. Kadang lembut, kadang kasar. Ini masih setengah-setengah saudara pertobatan. Belum sejati. Tetapi yang firman Tuhan ajarkan kepada kita bukan pertobatan yang setengah-setengah. Tapi pertobatan yang sejati. Amin saudara. Karena kalau tidak sejati, buah hidup kita tidak masuk hitungan di pemandangan Allah. Dan kita ingin buah hidup kita berkenan bagi Allah. Amin saudara. Setelah itu kita baca ayat 9. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, oh Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat ini menjelaskan apapun posisi kita, baik sebagai pemimpin, baik sebagai orang yang dipimpin, ya, tidak bisa mempengaruhi penilaian Tuhan kepada hidup kita, saudara. Yang Tuhan ingin, di ayat 9 dikatakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Yang Tuhan lihat bukan posisi. Yang Tuhan lihat adalah buah-buah kehidupan kita. Amin saudara. Gembala menyampaikan khotbah, jemaat mendengarkan khotbah. Tapi si gembala gak bertobat, jemaat bertobat. Yang berkenan kepada Tuhan ya jemaat. Gembala tunggu kapak datang. Sebentar kapak datang. Seperti yang firman Tuhan katakan. Gembala menyampaikan firman. Jemaat main-main. Gak mau dengar firman sungguh-sungguh. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Buka keranjang kuning, buka Instagram, buka Facebook, tulis status. Ya balas WA dan lain-lain. Sehingga banyak bagian-bagian firman yang berceceran. Tidak masuk dalam hati dengan sempurna. Hanya ya 20% yang didengar. Sehingga tidak pernah mengalami perubahan. Hamba Tuhan sudah berjuang. Jungkir balik di kaki Tuhan. Tuhan apa yang harus disampaikan Tuhan. Minta pembukaan firman. Tuhan tolong Tuhan. Nah di sini ada beberapa saudara kita. Ya, ada Pak John, ada Pak Immanuel, Pak Sabta, ada Pak Simon Sinaga, ya, Ibu Ratni Asi, Ibu Ruth, ya, Febrianti yang sering mendapat bagian menyampaikan firman. Ya, boleh tanyakan kepada hamba-hamba Tuhan ini. Bagaimana mereka mau menyampaikan firman, persiapan mereka. Wah, saudara bergumul dengan Tuhan. Bertanya dengan Tuhan, apa yang harus disampaikan Tuhan. Bukan pikiran kita yang masuk ke dalam firman, tapi firman yang harus masuk ke dalam pikiran kita, saudara. Bukan kita yang mencocok-cocokkan dengan firman, tapi firman Tuhan yang harus masuk dalam kehidupan kita, saudara. Iya, saudara. Sebab itu sebagai hamba Tuhan ini tanggung jawabnya besar. Tidak bisa kita menyampaikan firman sesuai dengan apa yang kita mau, saudara. Harus seperti yang Tuhan mau saja. Amin, saudara. Terkadang firman itu mencedukan si gembala, saudara, si hamba Tuhan yang menyampaikan. Dan kita tidak bisa, aduh Tuhan, aduh ini mah kena, saya kena, ganti. Saudara gak bisa begitu, karena kita mau sama-sama bertobat, amin saudara. Iya, senang sekali kalau kita mau sama-sama bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Jangan sampai ada firman yang berceceran. Tapi hidup kita harus seperti spon. Firman itu harus kita serap. Kita yang tadinya kosong, yang tadinya ringan. Tapi ketika kita dengar firman, hidup kita menjadi berbobot. Amin saudara. Hati kita dipenuhi dengan firman.
Dan firman itu harus membawa perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau kita sudah ikut Tuhan 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, pelayanan kita luar biasa. Ya. Jadi Tuhan itu tidak mau fokus kepada posisi tapi pada buah hidup. Baik sebagai gembala, sebagai majelis, sebagai ketua biro, ketua wilayah, ketua apa lagi saudara? Sekretaris, bendahara, ya. Pelayan-pelayan Tuhan. Tapi kalau tidak pernah mengalami yang namanya perubahan hidup. Nah ini saudara, buah-buah hidup kita ini dilihat oleh banyak orang saudara. Seperti Ibrani katakan, seperti awan yang mengelilingi saudara. Kehidupan kita ini saudara dipandang oleh banyak orang, dilihat. Orang percaya ini ya lebih dari selebritis saudara. Semua mata memandang kepada cara hidup saudara, cara hidup saya. Cara pandang saudara, cara pandang saya. Cara bicara saudara, cara bicara saya. Cara kita meresponi sesuatu hal. Dunia melihat, semua orang melihat. Itu kita perlu yang namanya mengalami pembaharuan hidup dan pertobatan. Amin saudara. Iya. Kita harus mengalami yang namanya pembaharuan. Nah pertobatan itu selalu membawa pembaharuan. Pertobatan selalu membawa perubahan. Selalu membawa kemajuan. Selalu membawa pertumbuhan sampai berbuah. Amin saudara. Ya, jadi ayat ini jelas sekali dikatakan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Wah saudara, kita sebagai hamba-hamba Tuhan enggak ada yang namanya kebal hukum gitu ya. Kebal, walaupun melanggar berkali-kali tentang firman Tuhan. Kepada firman Tuhan, wah saya kan hamba Tuhan. Sudah melanggar berkali-kali, buktinya masih dipakai juga melayani. Saudara, waktu Tuhan itu kita tidak pernah tahu. Iya saudara. Seorang hamba Tuhan, seorang gembala apalagi saudara. Aduh, besar sekali tanggung jawab di dalam pelayanan ini saudara. Khususnya istri gembala, anak gembala saudara. Wah ini saudara paling pembentukannya harus benar-benar matang saudara. Sebab seringkali jadi target iblis untuk mengacau balaukan pelayanan-pelayanan. Itu apa yang Tuhan percayakan di dalam diri saudara. Apakah saudara sebagai bagian dari tim pelayan inti atau sebagai jemaat biasa. Dan kita semua statusnya sebagai hamba Tuhan. Amin saudara. Ya, bagaimana cara hidup kita? Bagaimana cara kita merespon? Nah firman Tuhan harus menjadi patokan utama di dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak bisa bersembunyi di balik status kita, posisi kita, jabatan kita, saudara. Leader-leader ini nggak bisa, para pemimpin nggak bisa diktator. Ya, saya pemimpin di sini, Anda harus tunduk. Nggak bisa begitu, saudara. Ini bukan pemerintahan dunia, ya. Di pelayanan ini adalah Allah yang punya, saudara. Amin, saudara. Ya, sebab itu kita tidak bisa bersembunyi di balik status kita, posisi kita, jabatan kita disebut. Dikatakan ayat 9, janganlah mengira. Yohanes menegur kepada ahli-ahli Taurat, ya kepada orang Farisi pada masa itu. Ya, janganlah kamu mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Iya saudara, Allah sanggup melakukan apapun di dalam kehidupan kita. Itu mari saudara, baik itu jemaat, baik gembala, ya baik majelis, baik ketua biro, ketua wilayah, sekretaris, bendahara, apapun namanya saudara. Kita harus hidup dalam pertobatan. Amin saudara. Ya, sebagai apapun saudara di tengah bisnis saudara, di tengah karir saudara. Ingat status saudara adalah hamba Tuhan.
Bawa, usung itu nama Tuhan di atas kehidupan kita. Supaya apa? Supaya dunia tahu ada perbedaan antara orang yang mengenal Allah dan orang yang tidak mengenal Allah. Ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah yang benar, yaitu Yesus. Harus ada perbedaan. Kalau hidup kita sama dengan dunia, ya apa kata dunia? Tidak ada yang spesial. Podo bae, sama saja. Ya. So, itu kita mau ikut apa kata firman Tuhan. Hasilkanlah buah hidup sesuai dengan pertobatan. Jadi Tuhan tidak mau lihat label kita. Yang Tuhan mau lihat adalah buah hidup kita. Amin saudara. Iya. Di ayat 10 dikatakan, kapak sudah tersedia pada akar pohon. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Kapak dikatakan kapak. Ya, kapak. Kalau bahasa Indonesianya kampak gitu ya. Kadang diplesetin jadi kampak. Tapi di sini disebut kapak sudah tersedia pada akar pohon. Bukan lagi pada daun, pada batang, pada ranting. Ini peringatan, bukan peringatan main-main, saudara. Ini peringatan yang serius. Kalau pendisiplinan Tuhan datang dalam hidup kita, habislah kita. Tidak akan ada yang tahan dengan pendisiplinan Tuhan. Kita tidak sanggup menanggungnya. Ditebang artinya apa? Terpisah dengan Allah. Kalau hidup sudah terpisah dengan Allah, tidak punya lagi sukacita, tidak punya lagi damai sejahtera, tidak punya lagi kasih, tidak punya lagi kebaikan, tidak punya lagi kelemah lembutan, penguasaan diri. Ngeri saudara, hidup rohani menjadi kering, kerontang. Karena apa? Terpisah dari sumber hidup. Sebab itu selagi masih Tuhan beri waktu dan kesempatan, mari kita cepat-cepat bertobat. Amin saudara. Ya. Firman Tuhan bilang bertobat itu enggak repot saudara. Enggak susah-susah datang kepada Tuhan. Mengaku dengan jujur, ini Tuhan saya. Yang banyak kejahatan, yang banyak kecurangan, ini saya Tuhan. Saya Tuhan, saya sebut saya di hadapan Tuhan. Mohon kasih dan kemurahan Tuhan, amin saudara. Supaya kapak itu jangan Tuhan layangkan dalam hidup kita. Kita dapat kemurahan Tuhan. Kita dapat perpanjangan waktu lagi dari Tuhan. Amin saudara. Ya, mengerikan saudara. Kita seringkali ada banyak orang terlalu merasa aman dan nyaman. Berkali-kali langgar firman Tuhan. Buktinya saya masih diberkati. Masih jaya, masih hebat. Saudara. Jangan anggap sepele peringatan firman Tuhan. Tapi mari kita sama-sama perhatikan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kapak sudah tersedia saudara. Pada akar pohon. Batang di atas, dahan di atas, ranting di atas. Akar. Kalau akar sudah di kapak saudara. Apakah masih bisa hidup saudara? Mati, habis, tuntas. Selesai. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Saat itu saudara, ada seorang hamba Tuhan berkata, kehidupan hidup kita ini sebenarnya antara kita dengan kematian itu sebenarnya hanya selangkah. Saudara. Hanya selangkah. Saudara. Kita tidak pernah tahu. Saudara. Saat itu kalau kita masih bisa melangkah selangkah, melangkah lagi selangkah, Tuhan tolong. Melangkah lagi selangkah, Tuhan tolong. Lekas-lekas bertobat. Lekas-lekas tinggalkan kebiasaan buruk. Lekas-lekas buang hati pahit.
Lekas-lekas selesaikan dengan Tuhan, vertikal ke atas, horizontal kepada sesama, bereskan. Supaya apa? Hidup kita selalu menerima kemurahan Tuhan. Amin saudara. Kita baca Roma pasal 2. Roma pasal 2. Kita baca ayat 5 sampai ayat 10. Bapak Ibu boleh perhatikan baik-baik. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat pada kebenaran melainkan taat pada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Allah tidak ingin murka kepada saudara dan saya. Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Amin saudara. Allah selalu ingin melimpahkan kebaikannya. Sebab itu di sini dikatakan. Tetapi kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Jadi Allah ingin melimpahkan kepada saudara dan saya kemuliaan, kehormatan, damai sejahtera. Artinya segala kebaikan Allah itu enggak Allah tahan-tahan, Allah limpah-limpahkan bagi saudara dan saya. Tetapi ayat 5 berkata, oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat. Kepala batu, keras hati, ini saudara. Mengundang murka Allah datang dalam kehidupan kita. Berarti kebodohan manusia sendiri yang mengundang murka Allah datang. Murka Allah datang dong, timpa dong saya. Dengan cara apa? Ya berbuat kejahatan terus. Mencari kepentingan sendiri, tidak taat pada kebenaran. Hidup dalam kelaliman. Ini saudara. Setelah itu jangan tolak firman Tuhan. Tolak firman berarti mengundang murka Allah datang. Taat firman, dengar firman, keras. Lakukan firman, hidupi firman. Menghadirkan damai sejahtera, sukacita, kemuliaan, kehormatan. Amin saudara? Iya. So itu di dalam Mazmur dikatakan jangan hidup seperti kuda bagal. Coba kita baca Mazmur 32. Mazmur 32. Ayat 9. Mazmur 32 ayat 9. Dikatakan janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegerangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Ini saudara. Dikatakan jangan jadi orang Kristen seperti kuda bagal yang tidak berakal. Kuda bagal yang tidak berakal yaitu kuda bagal yang keras kepala, keras hati, tolak firman. Firman diabaikan, udahlah. Nasihat firman udah berlalu aja. Seperti kertas hanyut di sungai gitu, berlalu aja, entah kemana. Harusnya kita mempunyai hati seperti spon, firman itu diserap, disimpan, direnungkan, dihidupi, dilaksanakan, dipraktekkan. Tapi
Tapi ini seperti firman Tuhan katakan, jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Jangan undang dulu Tuhan, paksa kita, masalah datang dulu baru kita mau dengar firman. Jangan, saudara. Tapi kita mau, Tuhan ini hidupku, aku mau hidup sungguh-sungguh dalam pertobatan dan lahir baru. Amin saudara. Iya, kita harus punya hati yang lemah lembut kepada firman Tuhan. Sebab itu minggu-minggu lalu saya sampaikan, kalau ada seseorang datang kepada saudara, ada seseorang datang kepada saya, menyampaikan usulan, masukan, nasihat, teguran, peringatan, kita harus katakan terima kasih. Amin saudara. Kalau ada orang berani tegur kita, itulah sahabat sejati. Jangan marah. Oh saya di sini leader. Kok kamu berani-berani ganggu orang yang diurapi begitu ya. Enggak saudara. Kalau untuk kebaikan saya percaya. Cara penyampaian dengan kasih. Amin saudara. Untuk apa? Untuk pertumbuhan kita bersama, saudara. Gembala juga manusia biasa yang punya kekurangan. Terkadang ada juga kecerobohan. Nah, Tuhan hadirkan Bapak Ibu Saudara untuk melengkapi pelayanan ini. Amin, saudara. Iya, kalaupun nanti ada saudara-saudara datang kepada saudara, ataupun saya datang kepada saudara, jangan benci, jangan marah. Kalau itu untuk kebaikan, terima dengan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Di sini dikatakan jangan seperti kuda bagal yang tidak berakal. Keras kepala, keras hati, kepala batu terhadap firman Tuhan. Satu, terhadap firman Tuhan. Dua, nasihat-nasihat. Istri dinasehatin oleh suami. Anak-anak dinasehati oleh orang tua. Terkadang suami diingatkan oleh istri. Atau terkadang juga Tuhan pakai anak-anak untuk mengingatkan kita. Jemaat antar jemaat saling mengingatkan. Amin saudara. Ya gembala dan jemaat saling mengingatkan. Gembala ke jemaat saling mengingatkan. Jemaat ke kami juga saling mengingatkan. Supaya apa? Jangan kita tersandung lalu kita jatuh. Amin saudara. Iya. Jangan sampai dikatakan kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ya tidak akan mendekati engkau. Kalau enggak digebuk sama Tuhan, susah, enggak denger. Keras kepala batu. Nah ini saudara, hati-hati. Hati-hati dengan hidup ini saudara. Tetapi Tuhan masih bermurah hati kepada saudara dan saya. Kalau hari ini kita diberi waktu untuk dengar firman, itu tanda kita jangan tunda-tunda lagi pertobatan kita. Amin saudara. Iya. Kalaupun masalah itu datang karena kecerobohan kita, karena kekerasan hati kita seperti kuda bagal tadi. Minta ampun Tuhan, minta ampun. Ubah hidup ini oleh kuasa firman dan Roh Kudus. Amin saudara. Pasti Allah bermurah hati. Bermurah hati saudara. Oleh sebab itu saudara, sebentar lagi 2 minggu ke depan kita akan mengadakan doa 10 hari, doa puasa 10 hari. Untuk memperingati hari Pentakosta saudara. Bertahun-tahun kita ikuti saudara. Doa 10 hari, doa puasa, doa rantai 10 hari. Memperingati hari Pentakosta. Nah jangan sampai itu hanya ritual ibadah biasa saudara. Tapi biarlah itu semua membawa perubahan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amin saudara. Iya. Membawa kemajuan di dalam kerohanian kita. Kita harus jujur sama Tuhan.
Aku mau hidup seperti yang engkau inginkan, yaitu hasilkanlah buah pertobatan. Kalau ditanya apa itu buah pertobatan, pasti semua jemaat sudah tahu, sudah hafal, bahkan sudah hafal apa isi ayatnya. Dalam Galatia 5 ayat 22, 23. Ini saudara buah yang harus dihasilkan dari tiap-tiap kehidupan orang percaya. Baik itu si gembala, baik itu jemaat, baik majelis, baik sekretaris, baik ketua wilayah, baik gembala komsel, baik ketua biro, baik semua jemaat, anak muda, baik seorang istri, seorang suami. Saudara, tidak ada yang terkecuali. Tuhan tidak pandang posisi, yang Tuhan pandang adalah cara hidup kita. Amin saudara. Ya. Apa buah yang harus dihasilkan? Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin saudara. Apa itu kasih? Tetap mendoakan walaupun engkau dibenci. Doakan siapa yang merugikanmu. Siapa yang tipu engkau, doakan. Doakan. Amin saudara. Ya. Sukacita. Ya. Tetap punya harapan, tetap punya gairah hidup walaupun di tengah-tengah persoalan. Mulut mampu untuk bersyukur. Ku bersyukur Tuhan, padahal masalah segede gunung saudara. Ku bersyukur Bapa buat kasih setiamu di dalam hidupku. Orang bilang, masalah kamu banyak loh bertubi-tubi. Kok kamu nyanyinya bersyukur? Nah itulah kesaksian. Amin saudara. Itulah kesaksian. Itulah kesempatan kita bersaksi. Oh iya. Saya bersyukur walaupun masalah banyak. Sebab sebentar di balik masalah ada sesuatu yang Tuhan mau buat yang baru buat engkau dan saya. Amin saudara. Iya, ada reward dari Tuhan. Ada hadiah dari Tuhan. Kalau di tengah-tengah masalah engkau dan saya tetap bersyukur. Ya, lalu apalagi damai sejahtera. Dunia sekarang kehilangan damai sejahtera. Dunia sekarang dilanda kepanikan dan kecemasan. Tetapi engkau dan saya percaya bahwa hidup saudara dan saya di tangan Tuhan. Amin saudara. Iya, ada di sini yang takut akan masa depannya. Ini sudah dengar firman, jangan takut lagi. Katakan dengan iman, masa depan saya ada di dalam tangan Tuhan. Anak-anakku ada di dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Iya, sabar. Apa itu sabar? Jangan lekas emosi. Jangan mudah meledak. Tahan. Bilang tahan. Rem. Iya. Suami, rem. Istri, rem. Teman, rem. Gembala, rem. Harus rem. Antar jemaat, rem. Bilang rem. Yang panjang dong, rem gitu. Iya, rem. Iya, karena apa? Kita yang mengatakannya udah ngomong lupa. Tapi yang mendengar jeleb bertahun-tahun. Itu setiap suami istri adakan pemulihan. Berdoa bersama. Apakah ada kata-kataku yang pernah jeleb di hatimu? Lepaskan pengampunan untuk saya. Amin. Nah, kalau saya pernah mengatakan sesuatu yang jeleb di hati kamu, Roh Kudus cabut ya, buang ya. Amin saudara. Iya. Gembala dan jemaat perlu luaskan hati saudara untuk memaafkan kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Iya.
antar jemaat penting. Penting. Bagaimana kita hidup satu rumah, tapi istri di dapur, suami di teras. Apakah nyaman? Enggak nyaman. Haleluya. Jadi kita mau hidup dalam apa tadi? Kesabaran. Jangan lekas emosi. Kebaikan. Apa itu kebaikan? Kebaikan itu tidak manipulatif. Berteman jujur. Bukan berteman ingin gigit. Ya. Berteman ingin cari pinjaman. Hati-hati. Jadi Bapak Ibu di tengah-tengah pelayanan ini seringkali masalah uang itu jadi masalah. Jadi kami sebagai gembala mengingatkan, kalau ada jemaat mau pinjam uang kepada saudara, saudara harus tanya dulu ke gembala, nanti gembala kasih rekomendasi. Silakan Pak, bangun bisnis dengan Bapak A, Bapak B, silakan. Tapi kalau gembala tidak kasih rekomendasi, jangan memaksakan diri. Kalau sudah macet, gembala dikusak. Majelis dikusak. Wah. Ceritanya kita tidak tahu. Perjanjian MOU-nya kita tidak tahu. Wah. Bahaya saudara. Jadi mari kita bangun persaudaraan kita ini di atas dasar kebaikan. Amin. Kebaikan. Kejujuran. Ketulusan. Sebanyak-banyaknya buat kebaikan dan kebaikan saudara. Amin. Iya. Karena apa? Firman Tuhan berjanji apa yang kau tabur engkau pasti tuai. Mungkin kita diizinkan seperti Daud. Tidak sempat menuai. Daud tidak diizinkan membangun bait Allah. Tapi Allah izinkan kepada Salomo, kepada keturunan kita saudara. Kebaikan yang Bapak Ibu sudah tabur tidak akan pernah hilang. Satu iota pun, satu titik yang paling kecil pun tidak pernah hilang. Tuhan perhitungkan menjadi upah yang indah saudara. Amin. Iya. Kalau kita tidak diizinkan Tuhan menuai, anak cucu kita pasti menuai apa yang sudah kita tabur. Amin Bapak Ibu. Iya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan bisa dipercaya. Ya. Bisa dipercaya. Ada satu nasihat orang bijak begini. Kalau ingin menguji seseorang, berikan sebuah kepercayaan dalam hal apa? Keuangan. Dalam hal keuangan. Para suami ingin menguji istri. Istrinya sudah lulus ujian ya. Sudah teruji ya. Semua sudah luar biasa para istri di sini. Amin. Bisa dipercaya menjadi bendahara yang bijaksana. Amin. Haleluya ya. Jadi kalau dipercaya oleh suami, wah ya. Jangan tadi anak pengen es krim. Padahal bukan beli es krim, beli lipstik. Padahal jujur aja, Pak, aku mau beli lipstik gitu. Gak usah anak jadi sasaran. Pak, tadi anak ya, di jalan ya pengen es krim, pengen bakso, pengen McD, pengen KFC. Uang mama jadi habis, Pak. Gak taunya di dompet kosmetiknya udah numpuk. COD. Wah. Kalau ada COD, diam di warung. Ada bapak, sana. Nanti bapak nggak ada, baru. Hati-hati. Ini saudara, kesetiaan dalam hal keuangan harus bisa dipercaya. Pegang komitmen, jaga keluarga saudara, jaga rumah tangga kita bukan dengan kekuatan kita. Tapi pagari dengan doa kepada Allah, mohon kemurahan Allah. Amin saudara. Iya, kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan? Angkat tangan.
Siapa yang tahu kelemah lembutan? Arti dari kelemah lembutan, angkat tangan. Ada hadiah istimewa nanti dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Lemah lembut, apa itu lemah lembut? Tidak kasar, tenang. Para bapak, jadi para bapak yang lemah lembut. Amin. Istri, jadi istri yang lemah lembut. Amin. Amin. Kalau suami lemah lembut, istri lemah lembut, masalah sebesar apapun bisa diperkecil, bisa didiskusikan, duduk bersama, berdoa bersama, beres, saling mengampuni. Amin. Iya. Tak terkecuali buat siapapun. Semua orang. Termasuk para leader. So itu para leader ini yang paling rawan saudara. Tentang kelemah lembutan, penguasaan diri, kasih, sukacita, sabar, kebaikan. Nah sekarang yang terakhir penguasaan diri. Ya. Diawali dengan kasih, ditutup dengan penguasaan diri. Tidak bisa kita bilang, oh saya bisa bersuka cita, tapi saya tidak bisa sabar. Nggak bisa, saudara. Saya bisa sabar, tapi saya nggak bisa lemah lembut. Nggak mungkin, saudara. Ini adalah 9 buah roh ini menjadi satu kesatuan. Saudara. Amin, saudara. Diibaratkan buah pepaya, di dalamnya banyak biji pepaya. Nah itu, saudara. Buah roh di dalamnya ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin saudara, lengkap. Dan saya percaya setiap orang percaya ini sudah hafal, sudah tahu. Tinggal dipraktekkan bersama dengan Tuhan. Amin saudara, penguasaan diri bisa menahan diri dari dosa. Bisa menahan diri dari dosa, dari keinginan daging. Bisa mendisiplinkan diri sendiri, itu penguasaan diri saudara. Hati-hati zaman sekarang, hati-hati. Jangan sampai. Rumah tangga saudara kacau, keuangan saudara kacau. Karena apa? Si suami sembunyi-sembunyi pasang togel. Istri sembunyi-sembunyi ikut apa? Investasi bodong. Suami diam-diam pinjol. Bukan benjol ya. Pinjol jadi benjol. Hati-hati. Nah ini kenapa? Kurang penguasaan diri. Hati-hati saudara. Dan dunia kuasa iblis sedang mengaduk-aduk kehidupan manusia ini. Terutama orang-orang percaya jadi sasaran. Diintip kapan nih lemahnya, diintip saudara. Hati-hati saudara, hanya bersama dengan Tuhan. Amin saudara, kita bisa melewati semuanya. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya bisa menghasilkan buah hidup yang sesuai dengan pertobatan. Kagak usah dipaksa-paksa. Harus ada kesadaran diri. Saya percaya kalau Tuhan saya sadar saya salah. Udah ngaku gitu aja. Roh Kudus bekerja luar biasa. Tapi ketika kita bilang saya gak salah. Bagaimana Roh Kudus bisa bekerja dalam kehidupan kita? Kita sudah pasang pagar. Roh Kudus sulit bekerja dalam hidup kita. Itu kita buka pagar-pagar keegoisan kita, keangkuhan kita. Saudara. Buka kepada Tuhan, buka. Ini Tuhan saya ingin sembuh. Dari roh kesombongan, roh keangkuhan, roh kedagingan. Saudara ya, amin. Iya. Dari roh ketidaksabaran, dari roh ketidakbaikan. Tuhan saya mau lepas, saya mau menghasilkan buah roh yang sesuai dengan pertobatan. Amin saudara. Iya. Jadi buah roh itu bukan hasil paksaan orang, paksaan gembala kepada jemaat, nggak bisa.
Buah roh akan tumbuh dengan sendirinya secara natural, saudara. Ketika apa? Ketika kita mau datang kepada Tuhan dengan jujur. Kita bilang, Tuhan aku mau bertobat Tuhan. Kita bilang aku mau bertobat aja. Wah, beribu-ribu malaikat di sorga bersorak-sorai. Amin saudara? Iya saudara. So itu tanyakan kepada orang-orang terdekat kita. Tanyakan kepada orang-orang terdekat kita. Orang yang terdekat dengan suami berarti istri. Orang yang terdekat dengan istri berarti suami. Orang yang terdekat dengan orang tua berarti anak. Orang yang terdekat dengan anak berarti orang tua. Mungkin kita punya teman-teman dekat. Tanyakan. Hai, apa yang kamu lihat dalam diriku? Apakah aku tuh sudah ada perubahan? Oh iya, ada perubahan. Ih, seneng banget. Perubahannya apa? Tanyakan lagi. Jangan-jangan perubahannya sesuatu. Kita tolak dalam nama Yesus. Suami tanya sama istri, "Mah, apakah kamu lihat perubahan dalam diriku?" "Iya, Pak, kamu sekarang makin sabar." Amin. Figur bapamu makin kuat. Membimbing anak-anak. Membimbing kami. Nah, istri tanya sama suami, "Pak, sekarang giliran. Papa sudah lihat perubahan dalam diriku?" "Sudah." Jangan sampai jawabannya, "Apa Pak? Makin cerewet." Nah, hati-hati saudara. Jangan sampai itu terjadi. Yang kita harapkan adalah, yang firman Tuhan harapkan, yang Tuhan selalu tunggu adalah kamu makin sabar, makin bijaksana. Amin. Iya, makin setia, makin tekun dalam doa. Sebab para istri adalah tiang doa di dalam rumah tangga. Suami berjuang, dia tidak bisa berjuang sendiri. Harus ada penolong yang menopang di dalam doa. Amin saudara. Ya, suami jauh saudara, tidak kelihatan. Tapi doa seorang istri, itulah yang menghadirkan hadirat Allah di dalam hati suami. Sehingga suami takut akan Tuhan, selalu ingat apa yang ada di rumah. Amin saudara. Iya, indah saudara. Jemaat, doakanlah kami. Bagaimana kami sebagai hamba Tuhan bisa tetap melayani sampai hari ini. Bukan hebat, bukan kuat, bukan gagah. Diri sendiri. Tapi karena topangan doa dari Bapak Ibu. Jadi topangan doa dari Bapak Ibu itu, wah, hadiah yang luar biasa buat kami. Sangat berharga. Amin saudara. Nah, bagaimana antar jemaat kita saling mendoakan. Sebab itu hati kita harus plong. Supaya doanya yang terbaik kepada Tuhan. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan diri. Biarlah ini selalu ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Mari kita tutup Alkitab kita. Biarlah hati kita menjadi seperti spon yang meresap, menyerap firman Tuhan. Kita hidupi, praktekan. Pertama-tama di lingkungan paling terkecil, yaitu tengah keluarga. Yang kedua, dimanapun saudara berada, di pekerjaan, di karir, di bisnis. Biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan saudara. Di tengah-tengah pekerjaan Tuhan, di tengah-tengah komunitas kita, biarlah kasih itu, kasih Kristus menjadi pondasi yang kuat mempersatukan kita. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Kita mau katakan dengan jujur, dengan rendah hati kepada Tuhan. Ubah hatiku Tuhan, seputih salju. Tidak ada seorang pun yang bisa mengubah hidupnya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kehidupan kita. Sebab dialah penjunan. Kita adalah tanah liat di tangan penjunan. Kita mau berserah Tuhan. Penjunanku yang agung, bentuklah aku seturut maumu. Katakan itu kepada Tuhan. Buka hati kita, kita katakan, Tuhan ampuni aku. Ampuni aku Tuhan.
Biar kasih setiamu turun atas kehidupan kami. Bukan kapak yang turun, tetapi kasih sayang Tuhan yang turun atas hidup kita. Bukan amarah Tuhan, bukan tali kekang yang datang dalam hidup kita, tapi kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu yang turun atas kehidupan saudara dan saya. Satu kesempatan hari ini, jangan dibuang dengan sia-sia, dengan percuma. Tapi tangkap pesan firman. Tangkap pesan firman. Hidupi, resapi, praktekan. Bagikan. Jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Ubah seputih salju Tuhan, seputih salju. Ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku seperti dirimu, seperti dirimu. Lebih lagi ubah hatiku, ubah hatiku. Sama-sama bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Seputih salju, kami mau menghasilkan buah hidup sesuai dengan pertobatan. Kami mau mengalami Tuhan, mengalami Engkau dalam hidup kami. Sebab Engkau kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
kita mau katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itulah datang dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ada seorang pun yang dapat mengubah hidup kami. Tapi kuasa Allah sanggup mengubah hidup kami. Hidup lama Tuhan ganti dengan hidup yang baru. Jubah kami yang kotor Tuhan ganti dengan jubah yang baru yang penuh dengan kemuliaan Allah. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkaulah teladan buat kami Tuhan. Engkaulah yang menjadi teladan buat kami. Engkau gembala yang baik, memberikan keteladanan yang luar biasa bagi kami. Haleluya. Kami tidak mau menjadi kuda bagal Tuhan, tapi kami mau menjadi murid yang taat dan setia, menjadi murid yang siap dibantu oleh firman-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera, kerukunan, kasih sayang Allah limpah bagi rumah tangga lepas rumah tangga, pribadi lepas pribadi. Jemaat dan gembala hidup dalam damai sejahtera, suami istri dalam damai sejahtera, adik kakak dalam damai sejahtera, mertua menantu dalam damai sejahtera, jemaat dan jemaat dalam damai dan sejahtera. Roh-roh perpecahan kami tolak di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat pujian ini bagian refnya. Tuhan penjuna, Tuhan penjuna, amin, amin. Ku tanah liat. Opung dengan manulang maju ke depan, mengucap syukur atas firman. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan kami yang telah merubah hati kami seperti salju. Tiada lagi Tuhan kesombongan bagi kami. Amen. Tiada lagi ya Bapa keras kepala. Amen. Tiada lagi Tuhan kami meninggikan hati. Bahwa Engkau Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kami. Haleluya. Terlebih Tuhan di sesama kami ya Bapa. Biarlah Engkau Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Hingga kami Tuhan tetap satu. Bersama-sama bergandeng tangan untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kekuatan kami adalah kekuatan dari surgawi. Amen. Semua roh iblis, roh jahat akan kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami Tuhan diberkati oleh Tuhan mulai dari terkecil hingga sampai yang tertua. Biar kami Tuhan bersorak-sorai memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang mengajari kami Tuhan. Biar kami Tuhan bertobat pada mulai dari saat ini ya Bapak. Roh iblis, roh jahat yang coba Tuhan mengkang kami Bapak. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih juga Tuhan atas firman-Mu Tuhan yang begitu indah. Yang telah menasihatin kami Tuhan di pada siang hari ini Bapak. Pakailah hamba-Mu Tuhan semakin hari. Semakin untuk memuliakan nama dan mengembirakan nama-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, bentar lagi kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapak, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin.
Gembala yang sudah memberkati kita untuk kita terus bertobat dan menghasilkan buah roh di dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Haleluya. Glory. Kami memuji-mu Tuhan. Haleluya. Oh, glory. Katakan, everybody sing, bersorak-soraklah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Badisio, haleluya, kami mau bersorak Tuhan, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita. Tuhan yang dijanjikannya penuaian jiwa-jiwa dan berkat yang melimpah, melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Glory. Hai Badisio, bersorak-soraklah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada akhir musim. Hai Badisio, haleluya, kami mau bersorak Tuhan, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan awal dan hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkat yang melimpah, melimpah, melimpah. Haleluya, oh, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, akhir, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya, haleluya, oh, hujan yang lebat telah turun, terima kasih, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Haleluya. Badisio, bersorak-soraklah, hai umat Allah, bersukacitalah, sebab Tuhan Allah telah mencurahkan hujan pada hujan akhir, dicurahkan kepada kita seperti yang dijanjikannya, penuaian jiwa-jiwa dan berkat-Nya yang melimpah, melimpah, melimpah. Haleluya, haleluya. Hujan yang lebat telah turun, hujan awal, hujan akhir, dicurahkan bersama-sama. Amin, haleluya. Kita bersukacita, haleluya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang memberkati. Sebelum Ibu Ruth menyampaikan warta jemaat, kami mengundang kepada peserta Dopen yang akan berangkat ke Bali untuk ke depan kita akan mendoakan. Bapak Soekarno, Om Manasa, Ibu Yanti, Ibu Korina, mereka akan berangkat nanti hari ini ke Bali untuk Ibu Ruth juga. Karena mereka akan doa puasa. Dan Ibu Gembala
Bapak Ibu seluruh sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama untuk keberangkatan saudara kita yang akan mengikuti Dopen. Doa puasa Ester nasional di Bali selama 1 minggu. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami siang hari ini menghadap Engkau untuk mengucapkan syukur kepadamu. Karena kami ingin mendoakan hamba-hambamu yang akan mengikuti doa puasa nasional yaitu Dopen di Bali. Tuhan, kami percaya di dalam perjalanan mereka kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tubuh, jiwa, roh hidupnya, kendaraan yang ditumpangi, jalan yang dilalui, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya tidak akan ada halangan apa-apa, tetapi mereka akan tiba dengan damai sejahtera di Bali, mengikuti doa Dopen selama 1 minggu. Biarlah mereka bersuka cita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu penuhkan dengan kuasa Allah Roh Kudus, bukan karena kuat dan gagahnya, tetapi kemampuan kuasa Allah nyata. Menjadi berkat dan diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Berikan tubuh-tubuh yang kuat, yang sehat, supaya mereka tetap setia untuk beribadah, untuk melayani dimanapun berada, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Bila ada kuasa-kuasa di luar daripada Engkau yang menghalangi dalam perjalanan mereka, kami tolak, kami usir dalam nama Tuhan Yesus. Kami patahkan, kami hancurkan oleh kuasa darah Yesus. Sehingga mereka tiba di Bali dengan penuh sukacita. Damai sejahtera dari Tuhan. Diberkati menjadi berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka boleh kembali dengan selamat. Tidak kurang suatu apapun. Dipenuhi dengan sukacita dari sorga. Yaitu penyertaan, pemeliharaan Tuhan Yesus selalu ada. Nama Tuhan dipermuliakan. Inilah ucapan syukur kami. Kami akan lepaskan mereka melangkah berjalan bersama dengan kuasa Allah Roh Kudus Allah, dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Selamat jalan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita mendoakan hamba-hamba Tuhan ini untuk di Bali mengadakan doa puasa Ester nasional. Kami persilakan Ibu Ruth Febrianti untuk menyampaikan warta jemaat. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita? Amin, tetap bersukacita di dalam kasih Tuhan. Ya, apapun keadaan kita hari-hari ini, Tuhan Yesus tetap baik buat kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini, boleh kita praktekkan, lakukan. Tetap hasilkan buah pertobatan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya hendak menyapa, apakah ada di antara kita yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi ini? Selain Opung pertama kali bukan ya? Ada lagi yang lain? Oh, puji Tuhan. Shalom, shalom Ibu. Shalom juga Opung. Haleluya. Atas nama tim penggembalaan dan sidang jemaat yang ada, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami pada pagi ini dalam ibadah. Doa kami semua, biarlah di jam ibadah yang mendatang kita boleh sama-sama kembali berjumpa. Sama-sama menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bu, puji Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, untuk Komisi Wanita, sebentar sore jam 4 akan sama-sama beribadah. Saya nggak bilang kita ya, karena mohon maaf saya tidak bersama-sama.
Tapi biarlah hati kita tetap saling terhubung, kita sama-sama saling support. Dan mama-mama yang ada di dalam kota ini, ayo tetap semangat. Biarlah roh kita tetap nyala-nyala untuk melayani Tuhan, untuk beribadah pada Tuhan. Setiap anak-anak, suami, boleh dukung istrinya ya, kalau perlu diantar sampai ke gereja. Dan pulang ibadah dijemput lagi, oh haleluya, puji Tuhan. Lalu untuk jadwal ibadah sepekan ke depan, Rabu mendatang kembali sidang Jumat dihimbau untuk tetap mendoakan dan hadir dalam ibadah pertengahan minggu jam 6 sore. Sedangkan untuk hari Jumat depan tidak ada ibadah doa. Dihimbau setiap kita untuk tetap berdoa di rumah masing-masing. Kenapa tidak ada ibadah doa? Karena puji Tuhan Bapak Ibu, kalau Tuhan izinkan Jumat mendatang, gereja kita akan dipakai ya tempatnya oleh UPH, di mana akan diadakan seminar. Mungkin bisa ditampilkan bannernya tim multimedia. Sambil saya sebutkan ya, akan diadakan seminar, workshop tentang teologi, filsafat dan bahasa, di mana diadakan oleh PKM Internal Center for Foundation Education, UPH atau Universitas Pelita Harapan. Terima kasih untuk anak-anak muda yang sudah mendaftar. Nah, demikian di bannernya. Puji Tuhan, biarlah tetap dukung dalam doa, biarlah acara ini boleh berjalan dengan baik, anak-anak muda yang hadir pun boleh mendapatkan berkat dari Tuhan, boleh menjadi generasi muda yang semakin kuat di dalam Tuhan, jadi generasi yang semakin berkenan dan jadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, biarlah acara ini pun boleh bukan hanya sampai di hari Jumat saja, tapi biarlah anak-anak muda kita tetap support ya Bapak Ibu ya, siap untuk mensupport anak-anak kita supaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Lalu Sabtunya jam 5 sore tetap ada ibadah pemuda dan remaja. Lalu minggu depan adalah minggu pertama di bulan Mei. Kita akan kembali sama-sama masuk dalam ibadah raya disertai perjamuan kudus dan ibadah anak sekolah minggu. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikian untuk jadwal ibadah kita sepekan ke depan. Lalu puji Tuhan seperti yang sudah sampaikan melalui WhatsApp group, bahwa puji Tuhan pekerjaan Tuhan di tempat ini kembali mendapatkan taburan berkat berupa persembahan kasih dari toko Jaya Motor sebesar Rp500.000 dan sudah masuk ke kas gereja kita. Puji Tuhan, tetap dukung dalam doa juga supaya toko Jaya Motor ini boleh Tuhan berkati selalu. Nama Tuhan Yesus yang semakin dimuliakan. Pekerjaan Tuhan di tempat ini juga boleh semakin diperluas. Banyak jiwa boleh dimenangkan, setiap bangku yang masih kosong Tuhan isi dengan jiwa-jiwa yang rindu akan hadirat Allah. Puji Tuhan. Lalu kami ucapkan terima kasih kepada Komsel Daniel. Boleh angkat tangannya Komsel Daniel? Haleluya, yang kami selalu sudah melayani ya di lapas Purwakarta, dan kalau Tuhan izinkan Kamis mendatang adalah bagian dari Komsel Paulus. Angkat tangannya boleh, Komsel Paulus. Haleluya. Tetap semangat melayani, biarlah jadi berkat warga binaan di sana. Biarlah hanya kemuliaan Tuhan saja yang kita tinggikan. Puji Tuhan. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu untuk warta dan pengumuman pada pagi hari ini, dan saya kembalikan pada WL yang bertugas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Ibu Ruth Febrianti yang sudah memberikan warta jemaat untuk kita. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan agar kita sepanjang hari-hari yang kita akan lalui itu mendapatkan kekuatan. Haleluya. Yesus, kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Dan
Oh, kasih setiamu Tuhan. Amin. Kau melebihi dari segala hidup kami. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku dari semua yang kau katakan. Tiada dustaku temui. Haleluya. Doa penutup Ibu Gembala dan doa berkat oleh Ibu Gembala. Benar Tuhan, kami tak mau berpaling dari Engkau. Sebab kasih setia Tuhan tak pernah habis dalam hidup kami. Janji-janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan tiap-tiap hari Tuhan ada bersama dengan kami. Seitu Tuhan berjalanlah Engkau di depan kami. Kami mau terus ikut Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, ibadah pagi ini telah Engkau pimpin, Engkau berkati. Dan kami percaya Tuhan, kami sudah dipulihkan, disembuhkan. Kami sudah Tuhan mengalami kemenangan Tuhan bersama dengan Engkau Bapa. Dan kami mengalami pembaharuan di dalam hidup ini. Dan kami boleh menghasilkan buah pertobatan yang berkenan bagi Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah melayani di sepanjang ibadah ini. Engkau mau pakai lebih lagi Tuhan oleh urapan-Mu untuk memuliakan dan membesarkan Engkau Bapa. Dimanapun hamba-hamba-Mu berada, pekerjaan rumah tangga, kesehatan apapun Tuhan yang mereka rencanakan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setiap persembahan yang sudah ditaburkan oleh seluruh sidang jemaat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di GSPDI Kemuning, Engkau membalas, Engkau membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat yang terbaik.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Pada siang hari ini juga Tuhan kami mau bersepakat Tuhan, bersahabat Tuhan, berdoa syafaat Tuhan untuk bangsa dan kota kami. Damai sejahtera, keamanan, ketentraman bagi bangsa dan kota kami Bapak. Engkau memberkati pemerintahan pusat hingga di daerah Tuhan. Engkau memberkati hamba-hambamu ini Tuhan yang sudah Engkau tetapkan bagi menjadi pemimpin bagi kami. Biar mereka punya hati yang takut akan Tuhan, membawa bangsa ini kepada kemajuan yang baik. Terima kasih Bapak, keadaan yang aman di tengah kota kami. Biar kami pakai sungguh-sungguh Tuhan untuk beribadah dan mencari Engkau, melayani Engkau lebih sungguh lagi di ladang-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak TNI Polri, Engkau memberkati Tuhan. Pakai hamba-hambamu ini Tuhan menjadi alat bagi menjaga keamanan di tengah-tengah kota dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada siang hari ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan yang sudah Tuhan tambahkan usianya. Yang pertama untuk Oma Mei Liana Suharja, Tuhan Kau memberkati Oma Mei Tuhan dimanapun ia berada Tuhan. Biarlah Tuhan kasih sayang Tuhan limpah untuk Oma Mei. Biarlah Tuhan Oma Mei boleh beribadah kembali bersama dengan kami, bersuka cita bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Ananda Felinia, Selomita Ferdinand. Engkau memberkati Tuhan masa pertumbuhan anak kami, kesehatan Tuhan Kau memberkati, berikan hikmat Tuhan, kecerdasan, hati yang takut akan Tuhan Kau memberkati Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Ibu Susi Hutape, yang Kau memberkati Tuhan sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri Tuhan. Biarlah Tuhan ia terus mengandalkan Engkau Bapa, ia terus Tuhan memprioritaskan Engkau dalam kehidupannya. Berkati pelayanannya, kesehatannya, anak-anaknya, keluarganya Engkau memberkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Oma Nurita Tuhan. Di masa usia emas yang Kau memberkati, limpah-limpahi dengan sukacita, kesehatan, kekuatan. Bersama dengan Opa Tuhan boleh berbahagia tiap-tiap hari. Melihat kebaikan Tuhan yang tak pernah habis Tuhan di dalam kehidupan Oma. Kami juga berdoa untuk saudara Mikael Bong. Tuhan Yesus, Engkau sudah tambahkan usia untuk Mikael Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga Tuhan tanamkan Tuhan hati yang rindu kepada Engkau Bapa. Supaya Tuhan boleh bersama dengan Cimiciko Tuhan boleh lebih setia Tuhan mengiring Engkau Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Opa Beni, untuk Pak Aho, untuk Ananda Rizki Tuhan, untuk Keisha Tuhan yang saat ini kesehatan mereka terganggu. Tuhan Kau berikan lawatan-Mu Tuhan, hadir dalam hidup mereka. Sembuhkan oleh bilur-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami percaya mereka mengalami kesembuhan dan mujizat. Dan mereka boleh lebih setia mengiring Engkau. Terima kasih Bapak. Inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami kepada Engkau. Dan sebentar kami akan menerima berkat yang terbaik. Yang daripada Engkau kami terima dengan sukacita dan dengan iman di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah ke rumahmu masing-masing. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus sudah menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih dan karunia-Nya. Tuhan Yesus sudah menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Siang hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali hanya untuk menjemput kita semuanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya.